Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in as-sayyidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna uluman tanfa'una waj'alna minar rasyidin. Allahumma 'allimna kitabaka was sunnata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wila bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat kembali bertemu di masjid kita ini untuk melanjutkan salah satu kegiatan rutin kita di bulan Ramadan ini, yakni mengadakan tausiah subuh, yakni di setiap subuhnya. Mudah-mudahan ini semua menjadi bahagian daripada khazanah kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni diberikan ganjarannya berupa pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi malam dalam tausiah singkat sebelum sholat tarawih, kita menyambung kaji kita yang sebelumnya tentang doa, di mana sebelumnya kita menyampaikan bahwa salah satu tempat atau waktu yang mustajab berdoa adalah pada waktu sujud. Sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, karena pada saat sujud itulah saat-saat kita yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, kita ulang sedikit lagi, Nabi bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Saat-saat yang paling dekat seorang hamba dengan Rabbnya, Tuhannya, penciptanya, adalah pada saat dia sujud, saat ia letakkan kepalanya, jidatnya yang sangat ia muliakan, ia letakkan itu di lantai sejajar dengan ujung jari kakinya, sejajar dengan kakinya. Saat itu ia meminta apa yang ia minta kepada Allah, besar harapan untuk diijabah. Kemudian dalam hadis lain yang juga hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka rahasia tentang sujud juga, di mana pada saat tersebut mustajab berdoa. Nabi bersabda, wa ammas sujud fa'akthiru, kita ulangi, wa ammas fajtahidu fid du'a
faqaminun ayyustajaba lakum. Adapun dalam sujud kata Rasulullah, maka bersungguh-sungguhlah di sana berdoa. Faqaminun ayyustajaba lakum. Besar sekali harapan kata Rasulullah di sana doa diijabah. Jadi karena itu ini saya kira salah satu rahasia para nabi dan para ulama, para wali, bahwa kapan mereka memanjatkan, mengadukan, menyampaikan keinginan mereka kepada Allah, salah satunya yang utama adalah saat mereka sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik, pada pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, masih tentang lanjutan pembahasan doa. Kita lanjutkan dengan sebab-sebab doa tidak terkabul pada saat sujud. Antara lain adalah waktu yang mustajab berdoa. Kalau dari segi waktu, dari segi tempat, antara lain di masjid, yang lebih afdal lagi di antara di masjid ini beribadah berdoa di mihrab. Tapi mihrab bukan ini. Mihrab itu ini tempat. Ini mihrab namanya. Tempat imam ini mihrab. Ini mihrab. Ini tempat yang paling mustajab di sini. Maka kalau kita nanti pergi ke Arab, itu kadang-kadang ada pemandangan unik, tapi unik bagi kita karena mungkin tak terbiasa, enggak pernah kita tengok atau jarang kita tengok. Itu kadang-kadang orang Arab tuh solat sunat di tempat imam dia atau di wilayah mihrab inilah. Kenapa? Ini tempat mustajab di antara yang ada di masjid ini. Kalau kita mungkin mungkin enggak pernah kita tengok, mungkin dianggap ceroboh. Dari mana dapat kau ni ilmunya itu? Padahal ada. Ini tempat mustajab. Maryam dalam kisahnya, Maryam ibundanya Nabi Isa, itu kalau bermunajat itu ke mihrab. Disitulah yang ketika itu sering datang makanan yang tidak dimasak oleh pamannya. Pamannya kan Imran ya, yang mengasuh dia. Anna laki hadha, dari mana ini makanan, kata pamannya. Paman merasa istri tak ada masak ini. Allah yang menurunkan. Di mana itu diminta oleh Maryam? Di mihrab. Ini mihrab tempat yang mustajab. Kalau segi tempat, tempat yang mustajab lagi, tentu yang lebih mustajab lagi kalau dari segi tempat, ya Mekah. Di antara Mekah tu di Ka'bahnya, di antara Ka'bah tu tahtal mizab, di bawah pancuran emas, di maqam Ibrahim, maqam yakni tempat berdirinya Ibrahim. Kemudian lagi di Arafah dan lain sebagainya. Itu kalau dari segi tempat. Dari segi waktu, saat sujud, pagi sore saat khatib berada di atas mimbar ada berdoa, no? Itu tempat mustajab dari segi waktu mustajab. Nah, kembali ke pangkal lagi, salah satunya adalah pada saat sujud. Nah, pagi hari ini kita lanjutkan dengan apa penyebab doa tak terkabul. Sudah disampaikan di waktu yang mustajab, di tempat yang mustajab pula, sungguh-sungguh berdoanya, tapi tak diterima di sisi Allah. Pengkabulan itu kan tadi malam 3 ya modelnya. Pertama, dikabulkan Allah persis seperti yang kita minta. Itu pun tidak, misalnya itu tidak. Kedua, model pengkabulannya Allah ganti dengan pahala. Nanti di akhirat Allah berikan ganjarannya. Barangkali itu pun tidak. Ini namanya tak makbul nih. Ditolak. Ibarat proposal disuruh bawa balik, tak diterima, tak lulus seleksi, tak memenuhi syarat, tak layak diterima.
proposalnya. Kemudian yang ketiga tadi malam apa? Diganti dalam bentuk dihindarkan dari musibah. Ini pun tidak. Ini namanya ya salah satu di antara yang tiga ini dia tak dapat, berarti tidak diterima doanya. Permohonannya ke Allah tidak nyampe, tidak Allah dengarkan. Ada penghalang berarti. Ada masalah, ada syarat yang tak terpenuhi. Yang menjadi penghalang itu ini dalam kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis Arba'in Nawawiyah, itu kitab yang sangat masyhur. Syarahnya antara lain di sini Al-Futuhat Al-Wahbiyah bi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah. Dalam kitab ini disebutkan cukup banyak, kita ringkas saja. Yang utamanya ada 3, kita tambahlah 4 dari yang banyak ini. Al-Isti'jal. Pertama, kathratul ma'asi, banyak maksiat. Ini penyebab doa tak makbul. Salat tidak, puasa tidak, permintaan banyak. Ya, kan logikanya gitu Bapaklah dulu, anak bapak bandel kali, apapun disuruh tidak mau. Tapi permintaan banyak. Hari raya dia paling banyak minta baju. Selain tak diberi, kena marah lagi tambahnya. Kau dia apapun disuruh tak mau, tapi pas mau beli baju hari raya kau maunya 3, yang lain cuma 1. Kan masalah. Pembangkang, sekalipun nanti ada waktunya Allah terima juga doa pembangkang saat dia dizalimi. Hati-hati juga. Dia memang banyak maksiat, tapi di keheningan malam dengan hati yang tersayat, dengan suara lirih dia bermohon kepada Allah, ya Allah, si anu telah mengambil tanah saya. Wah, si anu telah merampas hak-hak saya, si anu telah menzalimi saya. Dengan suara lirih, tidak ada hijab antara ia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada waktunya, yang banyak maksiat pun ada waktunya, Allah yang mengatur tentunya. Ada waktunya juga mustajab doanya. Tapi secara umum, ini disebut di sini secara umum doa orang yang banyak maksiat tidak Allah dengar, tidak Allah terima, tidak Allah berikan kepadanya satu pun di antara 3 model pengkabulan yang kita jelaskan tadi malam. Kathratul ma'asi, banyak maksiat. Makanya kan tidak ada memang hadisnya secara langsung, tapi mungkin disaring oleh para ulama kita. Sering kita perhatikan orang sebelum berdoa istighfar dulu, astagfirullah, kan begitu ya, supaya kabut-kabut yang menghalangi antara dia yang hendak berdoa nanti hilang dulu antara dia dengan Allah dengan istighfar tadi, astagfirullah. Karena maksiat itu menghalangi doa terkabul. Maksiat, mata maksiat, telinga maksiat, mulut maksiat, lidah, tangan maksiat, kaki maksiat. Bagaimana mau dia kabulkan doanya? Lisannya banyak menggibah, banyak memfitnah, banyak berbohong. Matanya banyak melihat yang haram. Telinganya banyak mendengar gibah, mendengar gunjingan, mendengar ini antara lain. Setiap hari telinganya dipenuhi musik yang haram.
Karena ada ikhtilaf ulama tentang musik yang halal. Yusuf Al-Qaradawi misalnya mensahihkan, membenarkan bahwa kalau musik itu dipakai untuk memperindah yang halal, nyanyian halal, itu musiknya ikut halal. Misalnya bila Israel, ini kan membangkitkan semangat beragama. Itu kan musik, itu kan alat musik. Sekalipun sebagian ulama mengatakan mutlak itu musik haram, alat musik, tapi banyak juga ulama mengatakan kalau dipakai untuk yang halal maka musiknya ikut halal. Tapi kalau misalnya yang sehari-hari telinga kita bukan diisi dengan mendengar Quran, bukan diisi dengan kalaupun nyanyi selawat-selawatan, bukan itu, isi telinga kita penuh dengan yang haram-haram, mendengar gibah, mendengar fitnah, mendengar gunjing, apa tadi, nyanyi haram, cari alamat palsu, apalagi dan sebagainya lah. Sehari-hari itu yang itu diisi. Jadi matanya mata yang penuh dengan yang haram, mulutnya mulut penuh dengan haram, telinganya telinga yang penuh dengan yang haram, tangannya ngambil yang haram pula, tangan-tangan haram, kaki yang melangkah ke tempat yang haram. Orang ke masjid, dia ke tempat judi, ke pak tertuang, tambul ular situ kan, banyak itu. Bagaimana mau dikabulkan doa begitu? Tubuhnya penuh maksiat. Ini penghalang, tentunya penghalang. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya bahagian dari yang pertama, cuman lebih khusus disebut para ulama agar menjadi perhatian. Kan uslub bahasa kita itu kadang begini, umum lalu disebut yang khusus agar menjadi perhatian, padahal yang khusus ini sudah menjadi bahagian dari yang umum. Di sini contohnya apa? Aklul haram. Banyak maksiat tadi, tentu model maksiat banyak. Termasuk aklul haram, memakan harta haram itu kan maksiat. Tapi biasanya dalam bahasan-bahasan begini tersendiri lagi disebut oleh para ulama, dan dalam hadis juga tersebut sebagai bagian dari penyebab doa tak mustajab aklul haram. Selain tadi banyak maksiat, aklul haram, memakan yang haram, baik zatnya haram ataupun sumbernya haram. Yang diminum air mineral, siapa bilang itu haram air? Tapi pembelinya uang nipu orang. Ini minuman haram namanya. Yang dimakan beras, nasi di tanah, lauk, gulai padang misalnya. Tapi itu kan halal bendanya. Tapi alat pembelinya, baik beli yang udah jadi atau beli bahan dari pasar MMTC sana atau dari warung, pembelinya uang haram, uang hasil nipu, uang hasil korupsi, uang hasil mengakal-ngakali uang orang, macam-macam. Macam-macam, pokoknya yang haram lah. Bendanya halal yang dimakan, tapi alat belinya untuk mengadakannya bersumber dari yang haram. Ini juga masuk kategori makanan haram. Ini termasuk penghalang doa terkabul. Secara khusus tentang ini ada hadis yang sangat masyhur tentang aklul haram. Dalam hadis Arba'in Nawawiyah dikutip oleh Imam Nawawi dari kitab Sahih Muslim. Artinya berarti bukan Imam Nawawi perawinya, tapi perawinya adalah Imam Muslim dalam kitab hadis Sahih Muslim.
Termasuk juga Imam At-Tirmidzi meriwayatkannya. Apa bunyi hadisnya? Agak panjang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, yakni menyampaikan hadis yang ia terima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Hurairah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Nabi memulai dari sini. Allah itu tayyib, maha baik, maha tayyib, la yaqbalu illa tayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang tayyib, yang baik. Maka termasuk misalnya sedekah, kalau bersumber dari uang haram Allah tak terima. La yaqbalu Allahu salatan bighairi tahur wa la yaqbalu sadaqatan min ghulul. Allah tidak menerima salat kalau tak bersuci, tak menerima sedekah dari harta haram. Termasuk sedekah tak diterima. Menyumbang dia ke masjid, menyumbang ke madrasah-madrasah, tapi uang nipu, tidak ada pahalanya, tidak ada pahalanya. Itu pesantren kita sama-sama itu wakaf, wakaf. Saya bilang sama istri, saya doakan wakaf, artinya ya sumbangan-sumbangan para dermawan. Saya bilang saya doakan selalu, janganlah datang ke madrasah ini, pesantren ini, sumbangan yang sumbernya dari yang haram. Gitu kita doakan. Sekalipun tentu tidak mungkin kalau datang nggak boleh tolak, karena itu buruk sangka namanya. Tapi kita doakan. Kenapa? Imam Nawawi pernah menolak untuk mengajar di satu madrasah, satu tempat belajar, karena diduganya itu dibangun dari uang yang tidak jelas. Wah, luar biasa itu waraknya itu, warak. Ada sebagian berspekulasi, daripada entah kemana-mana uang haram itu, baguslah bangunkan ke madrasah. Boleh, mubah, tapi yang lebih tinggi dari itu sebaiknya jangan. Baik, Allah maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Wa innallaha, sambungan hadis, wa innallaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Apa yang Allah suruh kepada para rasul, Allah suruh juga kepada kaum mukminin. Apa dia? Antara lain tentang makanan yang baik-baik, memakan yang baik-baik. Apa dia? Firman Allah misalnya, ya ayyuhar rasul, Nabi mengutip ayat dalam sabdanya ini, ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibat wa'malu salihan. Makan kamulah yang thayyib-thayyib, beramal solehlah. Apa hubungannya nih Pak? Apa hubungan antara makanan halal dengan amal soleh yang ada dalam ayat ini? Begini, ada seorang sahabat bernama Sahal bin Sa'id kalau tak salah namanya. Beliau mengatakan begini, sahabat kalau mengatakan sesuatu tentang agama, pastilah itu yang ia ketahui dari Nabi. Apa kata Sa'ad? Man kanat tu'matuhu haram, abathu jawarihuhu. Siapa yang makanannya bersumber dari yang haram, kata sahabat tadi, abathu jawarihuhu, anggota tubuhnya nolak diajak berbuat baik. Wah, nolak. Karena anggota tubuh berbuat baik itu jiwa, menggerakkan anggota tubuh, tangan, kaki, dan lain sebagainya. Tangan, kaki, telinga, semua itu tadi dibesarkan dengan yang haram, nolak.
dimasukkan yang haram, yang bukan makanan aslinya, nolak anggota tubuh itu. Abadhu jawarihuhu, anggota tubuhnya nolak diajak berbuat baik, susah. Mungkin analoginya begini Pak ya, dimasukkan yang bukan makanan awak pula, kan aslinya makanan manusia itu yang halal. Analoginya mungkin begini Bu, ibu punya mobil minyak solar atau minyak bensin, salah masukkan, masuk dia ke apa, jalur solar. Mertua pernah mengalami itu, salah masuk, mertua tidur dulu waktu masih hidup, mertua tidur, sopirnya salah isi, diisinya solar. Apa yang terjadi? 2-3 kilometer mogok. Memang bukan makanannya, mogok. Ini anggota tubuh yang diisi dengan yang bukan makanan aslinya, mogok anggota tubuh. Itulah maksud apa tadi barangkali perkataan sahabat tadi, mogok. Tidak mau dia anggota tubuh itu diajak sholat, berat, diajak puasa, apalagi. Maka kita tengok di mana-mana banyak orang merokok di tengah-tengah. Cuman sekarang di Indonesia ini musibah besar yang kita sedang alami, tak boleh ditegur kesalahan orang. Kalau ditegur kita yang radikal Pak, nah, kan begitu, tak boleh. Itulah fenomena yang kita nak tengok sekarang. Kenapa negara tidak hadir? Kalau ditegur orang pakai celana pendek di anggota dewan, kita yang disebut radikal. Betul tak Pak? Wah, ini nampaknya calon-calon anggota apa ini? Teroris katanya. Padahal menegur celana pendek masalah. Nah, jadi makanan haram itu, minuman haram itu membuat anggota tubuh nolak untuk diajak berbuat baik. Sambungan kata-kata Sahal tadi, wa man kana akluhu halalan ata'athu jawarihuhu wa wuffiqa lil khairat. Siapa yang makanannya halal, anggota tubuhnya mudah taat diajak berbuat baik, ringan. Nah, termasuklah nanti merembes ke masalah doa. Suatu hari seorang ulama ditanya, ya Syekh, apa namanya syarat-syarat doa itu mustajab? Bagaimana supaya mustajab doa kita? Apa jawaban Syekh tadi? Atib ta'amak, halalkan makananmu. Luar biasa nih pengaruh makanan haram halalin. Atib ta'am, halalkan, baguskan makananmu. Nah, ini tadi Rasulullah SAW mengutip satu ayat bahwa para rasul diperintahkan Allah untuk memakan yang halal dan thayyib, halalan thayyiban, dihubungkan Allah dengan amal soleh. Maknanya apa? Ada kaitan yang erat antara ringannya anggota tubuh kita ini melakukan kesolehan dengan makanan halal. Ringan dia diajak baik-baik. Tapi kalau diisi dengan yang haram, berat diajak berbuat baik, berat diajak beramal soleh. Kalau berzikir setengah jam udah lama kali, tapi kalau dengar keyboard bum bam 3 jam tahan. Nah, ini kan ada masalah berarti tubuh kita. Kemudian Nabi mengutip dalam hadisnya yang agak panjang ini ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, wahai orang-orang beriman, makan kamulah yang baik-baik dari yang Allah anugerahkan kepada kamu. Thumma, kata Abu Hurairah yang membawakan hadis ini, thumma dzakara rajula, berkaitan dengan yang thayyib ini Nabi membuat contoh seseorang.
Nabi angkat satu contoh, kata Abu Hurairah, tentang seseorang yang yutilus safar, panjang perjalanan kebaikannya, pergi haji, pergi umrah, pergi silaturahim, menuntut ilmu kemana-mana, panjang, sampai-sampai asy'atha, rambutnya kadang-kadang sampai kusut, tak begitu peduli lagi dengan tubuh, saking banyaknya dia melakukan perjalanan untuk kebaikan, haji misalnya. Aghbara, berdebu, lalu yamuddu yadahi ilas sama', lalu dia menengadahkan tangannya, kedua tangannya ke langit, kata Rasulullah, ya Rabbi ya Rabbi, berdoa nih, ya Rabb ya Rabb. Tapi kata Rasulullah, wa mat'amuhu haram, tapi makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa ghudhiya wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, ia dibesarkan dari kecil dengan yang haram. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana mungkin diijabah doanya, kata Rasulullah SAW. Hadis riwayat Imam Muslim. Artinya hadis ini secara sharih, secara jelas, secara tegas menghubungkan antara diijabahnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan makanan, minuman, pakaian haram. Jadi kalau kita ingin doa kita mustajab, antara lain yang wajib kita hindarkan adalah janganlah masuk apapun yang haram ke tubuh kita ini. Jangan isi dia dengan solar misalnya kalau memang bensin. Jangan isi dengan bensin kalau solar. Jangan isi minyak lampu untuk oli. Itu salah masuk semua itu. Salah masuk. Makanan tubuh kita adalah yang baik-baik. Itulah aslinya. Yang baik-baik. Itu tadi hadisnya. Jadi makanan haram termasuk menjadi penghalang doa dikabulkan. Kemudian yang ketiga, qalbun ghafil, hati yang lalai. Berdoanya enggak ada di hatinya apa yang dia minta. Lewat saja. Ada misalnya diriwayatkan di sini, Nabi Musa pernah melihat seseorang berdoa. Dikutip riwayat di sini, berdoa. Apa kata Nabi Musa? Nabi Musa ini kan bisa langsung berbicara dengan Allah. Ya Rabbi, kata Nabi Musa, ya Rabbi, kalau andainya aku punya wewenang untuk mengabulkan doa, niscaya sudah kuijabah doa orang ini, kata Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wahai Musa, aku lagi lebih sayang pada hambaku dari kau. Ana arhamu bihi minka. Tapi kata Allah, persoalannya dia berdoa walahu ghanam wa qalbuhu 'inda ghanamihi, tapi persoalannya kau tak tahu saat tadi dia berdoa dia ada kambing, hatinya di kambingnya, mulutnya yang berbicara seolah-olah menghadap kepadaku tapi hatinya menghadap kambing. Ini kan hati yang lalai. Enggak di hati dia apa yang dia minta itu, macam mana mau kabul? Dia punya dagangan, dia berdoa, yang dia ingat dagangannya. Dia punya kesibukan, dia berdoa, yang dia ingat kesibukannya. Itu qalbun ghafil, hati yang lalai. Baik, selanjutnya al-isti'jal, mendesak-desak Allah. Apa itu isti'jal? Begini kata Rasulullah SAW singkatnya, seorang hamba yang mengatakan begini, aku dah lama berdoa tapi tak dikabulkan juga. Ini salah satu racun doa nih, kata-kata begini. Allah tentu tidak. Seperti disalahkannya Allah ketika doanya ditengoknya tak makbul. Justru itulah membuat doanya tak makbul. Itu namanya isti'jal. Jadi harus hamba ini harus tekun berdoa, tidak boleh berputus asa. Itu salah satu sebab doa dikabulkan. Tapi kalau sebaliknya, bahkan dia sudah ngomong ke orang lain, aku dah lama berdoa tapi tak kabul juga, itulah membuat dihapus doanya itu. Baik, ini saja antara lain yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Yang tadi judulnya adalah sebab doa tidak terkabul. Mudah-mudahan kita dapat menghindarkan apa-apa yang menjadi penyebab doa
doa tidak terkabul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, barangkali jika ada pertanyaan kita persilahkan. Ada yang mau bertanya? Doa tadi di sujud itu Ustaz, apakah khusus untuk diri atau juga boleh untuk keluarga di dalam waktu sholat? Terima kasih Ustaz. Ya. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz atas pencerahannya di subuh pagi ini. Tadi Ustaz mengatakan bahwasanya ada tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa. Kalau di masjid mungkin di pondok. Kalau seandainya di rumah Ustaz, ini kami yang ibu-ibu kalau di rumah itu biasanya kami kan sholat itu di kamar Ustaz. Cuman ya perkembangan zaman juga Ustaz, tanah udah nggak ada, rumah kecil, ternyata di dalam kamar itulah ada kamar mandi Ustaz. Itu bagaimana itu Ustaz? Apakah doa kita bisa terkabulkan di situ kita Ustaz? Karena di dalam kamar itu ada kamar mandi gitu Ustaz, dan bahkan ada tempat gitu Ustaz. Itu bagaimana itu Ustaz? Nah, itu mengenai masalah tempat. Kemudian yang kedua Ustaz, mengenai masalah makanan yang halal dan thayyibah. Kalau kita kan memang menginginkan makanan yang halal dan thayyibah itu Ustaz, apalagi kita muslim itu. Cuman di sekarang ini Ustaz, makanan itu kan banyak makanan-makanan yang instan Ustaz. Kita yang nggak tahu dari mananya kita minta ini loh, udah selesai aja dari mananya. Kita nggak mungkin kita nanya, Dek, apakah itu halal? Kan nggak mungkin Ustaz. Dek, apakah itu thayyibah? Kan nggak mungkin Ustaz. Itu bagaimana itu Ustaz? Kemudian yang sejalan dengan pertanyaan Ustaz, bagaimana kalau yang menyajikan itu, ya maaf cakap non Muslim? Itu bagaimana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Doa pada saat sujud mustajab. Apakah itu bagaimana tadi Pak? Apakah Untuk diri, untuk keluarga. ya pada saat kita berdoa tentu keluarga itu kan menyangkut kepentingan kita juga. Jadi segala kepentingan kita kita minta itu berarti menyangkut diri kita juga namanya Pak. Jadi kita doakan anak kita biar baik-baik, Allah kabulkan, kita berpahala, anak baik. Nah, cuman janganlah dipadakan satu orang saja berdoa, ayah saja misalnya, suruh istri berdoa, anak berdoa, semua berdoa di waktu-waktu mustajab seperti itu. Jadi artinya singkatnya bahwa tentu tidak hanya untuk diri kita saja, juga untuk keluarga kita dan siapapun boleh kita doakan di situ. Itu maksudnya kira-kira ya, kita doakan pada saat sujud tersebut. Tapi tentu sekali lagi kita dianjurkan untuk semuanya masing-masing berdoa. Kemudian tadi berikutnya, di rumah ada kamar mandi, di kamar ya, di kamar. Adanya kamar mandi di kamar tidur kita, selagi dijaga kebersihannya tidaklah menjadi penghalang diterimanya amal ibadah kita, termasuk diterimanya doa kita. Tentu dijaga kebersihannya. Jadi kamar mandi tempat setan katanya, maksudnya banyak di sana peluang-peluang untuk yang tidak baik-baik, dan termasuk begini, setan itu kan dari kalangan jin. Jin itu suka tempat yang kotor-kotor. Itulah sebabnya kita disuruh untuk berdoa sebelum masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuth wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari khubuth,
wal khaba'ith. Ya, itu maknanya antara lain setan yang mungkin menghuni, jin yang mungkin menghuni kamar kita itu. Kamar mandi, mohon maaf, kamar mandi. Jadi selagi kita jaga kebersihannya dan kita berdoa setiap kali kita masuk kamar mandi, itu tidak ada pengaruh insyaallah. Kemudian yang berikutnya, makanan yang dibeli misalnya tidak diketahui apakah dia haram atau halal. Begini kaedahnya, kalau ada dugaan kita ia tidak halal, sebaiknya jangan beli. Secara hukum fikih boleh, mubah, boleh dibeli, tidak haram. Tapi secara kehati-hatian, kalau udah bicara tasawuf misalnya, kan orang banyak bicara hati-hati ya. Seperti dari Imam Nawawi. Imam Nawawi itu termasuk orang yang sangat warang, sampai-sampai beliau tidak begitu mau menerima pemberian orang. Coba nih, saking warangnya. Ini mungkin sulit kita tiru ya, sulit kita tiru. Itu bukan wajib, tapi untuk pribadi beliau amalkan. Sampai-sampai beliau tidak begitu mau menerima pemberian orang makanan. Kenapa? Saya khawatir tidak halal. Luar biasa, Pak. Ya, sekali lagi ini tidak wajib, tapi makom itu bila mampu dicapai itu luar biasa. Sampai-sampai karena khawatir tidak halal, dia tidak begitu mau menerima hadiah orang. Para ulama, para wali-wali Allah itu tidak sembarangan mau makan di rumah orang. Hati-hati kita besok. Ada tuan syekh tak mau makan di rumah kita, boleh jadi dia ada feeling, nampaknya muka-muka haram ini pikirnya. Makan haram. Jadi para wali-wali Allah itu tidak bagi sembarangan dia mau apa yang dikasih orang. Minum Pak, minum Syekh, boleh jadi dia tidak mau. Kenapa? Mungkin Allah tunjukkan ke dia ini haram sumbernya. Hati-hati kita. Nah, jadi itu tidak wajib, sekali lagi tidak wajib untuk kita yang pemula begini. Tentulah kita sulit menirunya, tapi yang makomnya makom wali, mereka sudah sampai ke sana. Bahkan hadiah orang mereka seleksi. Makanya misalnya Imam Syafi'i ketika makan di rumah Ahmad bin Hanbal, banyak makannya, orang perhatikan, ini nampaknya sekali ini banyak tuan syekh makan. Saya yakin betul tidak ada yang haram di sini katanya, di rumah ini. Coba, yakin betul saya tidak ada haram sumbernya. Sampai begitu makom orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita, jangankan menghindar, kita kejar yang haram itu. Coba itu Pak. Jangankan menghindar, dikejar yang haram itu. Itu orang-orang korupsi kan mengejar yang haram itu, dikejar. Para wali jangankah yang haram, syubhat mereka hindarkan. Jadi kalau untuk kehati-hatian pribadi tapi mampu di makom itu silahkan, bagus sekali kita hati-hati, tapi tidak wajib hukumnya. Tidak wajib hukumnya, maksud tak wajib, andaikan pun kita lakukan tidak sampai berdosa, karena kita akan kesulitan kalau harus kita tanya, ini ayam, tersinggung pula nanti yang punya orang makan, ini ayam dibeli dari mana? Dari MNTC. Yakin bapak ini halal disembelih baik-baik, kan payah ceritanya itu. Maka secara hukum fikih tidak wajib kita bertanya apakah itu halal atau haram. Selagi nampak ayam, makan aja, itu hukum fikihnya. Tapi udah ragu antara ayam dengan paha anjing, jangan makan. Paha kambing atau paha anjing, jangan makan kalau ragu. Selagi nampak bentuknya paha kambing, makan aja. Tidak perlu ditanya, tidak wajib ditanya, tidak perlu ditanya apakah itu disembelih cara haram, halal atau sumbernya yang haram. Tapi begini, terakhir tentang ini. Secara hukum fikih, ini fikihnya. Kalau kita lihat hampir keseluruhan sumber kekayaan seseorang itu haram,
diyakini haram, misalnya orangnya koruptor besar, kerjanya membajak tanah orang terkenal, diduga kuat hampir seluruh hartanya, mungkin 90% uangnya uang haram kita bermuamalah dengannya. Itu hukumnya. Ini fikihnya nih. Kalau udah fikih berarti udah di bawah kali itu. Haram kita bermuamalah dengannya. Mau dikasihnya kita hartanya tolak. Kalau diduga betul-betul haram semua apanya, atau 90%. Wah, bahaya deh. Yang kedua, kalau separuh diduga, ini tentu mengetahuinya secara pasti kan sulit. Ini diduga hartanya separuh haram, antara halal dan haram. Hukum kita berinteraksi dengannya makruh. Tadi haram, ini makruh. Yang ketiga, diduga kuat hartanya lebih banyak yang halal. Kalaupun mungkin ada pelanggaran, ini hukumnya mubah, tidak apa, karena mungkin saja yang kita ambil itu dari yang paling banyak ini. Yang keempat, tadi saya katakan 3, 4. Yang keempat, ini yang betul-betul paling tinggi, yang kita yakini hartanya semua halal. Itulah jadi macam Ahmad bin Hanbal. Kita ini kira-kira yang mana itu? Nauzubillah, yang pertama kita yakin tidak, yang kedua juga tidak, yang ketiga agak-agak campur-campur sedikit haram. Mungkin saja banyak. Tentu tidak mungkin kita kaji di sini, tidak ada waktunya lagi mengenali mana-mana saja sebenarnya yang haram ini. Ini juga penting. Jangan kita pikir udah halal harta kita, rupanya masih haram. Kenapa? Masih kurang dikaji. Kategori-kategori haram itu masih kurang dikaji. Dikiranya Pak, terima kasih katanya ngurus administrasi, itu kira-kira haram atau halal itu Pak? Kalau definisi negara kan gratifikasi namanya dia. Itu kan bahasa halus daripada haram. Kan begitu? Mana lebih kita pilih? Berurusan tanpa bayar sebenarnya atau bayar, Bu? Pastilah kita yang berurusan ini tanpa bayar. Kalau begitu itu ikhlas katanya. Mana ada pula ikhlas ini Pak katanya. Ikhlas. Kalau kita bilang nggak ikhlas, besok-besok kita urusan nggak diurusnya. Misalnya, kan nggak ikhlas juga namanya itu. Itu gratifikasi bahasa KPK-nya itu. Nah, yang gitu-gitu perlu juga dikenali. Baik. Ini saja barangkali dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal alimin al mutafaqqihina fi dinika ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.